Rahman. Itu betulan, saya nggak ngada-ngada. Jangan-jangan abang sudah menginjili mereka, makanya mereka begal. Belum, justru kalau mereka mendengar berita tentang kebenaran itu mereka tidak akan membegal. Yang selama ini mereka dengar itu adalah Al-Quran dan Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Lampung aja kita. Ya, Reja Lampung. Nyalakan dulu kamera kamu, Yo. Reja Lampung. Ya, Bang Rizal silakan matikan dulu kameranya, apunnya Bang. Nah, ya, baik. Jangan dimatikan Bang, jangan dimatikan kameranya. Maksudnya itu loh, yang mikrofon itu dihidupkan, itu masih dibisukan. Nah, gitu. Ya silakan. Rizal Lampung, Ulun Lampung Rizal. Lampung mana Bang? Lampung Timur Bang. Lampung Timur kita. Lampung Timur mana kita? Kita udah biasa ngobrol loh Bang. Oh iya. Sudah biasa ngobrol kita? Iya. Bang, ya gimana? Saya tinggal di Lampung malah belum bisa bahasa Lampung. Tinggal di Lampung tapi belum bisa bahasa Lampung. Ini mana? Gitu. Orang Lampung tapi nggak bisa bahasa Lampung. Ya silakan Bang, apa yang Anda utarakan? Iya. Ini Bang, aku mau tanya sama Bang. Saya kan mulai belajar Alkitab gara-gara Bang Edis. Oke, lalu? Jadi ini di Lukas 4 kalau saya nggak keliru ya, berkenaan dengan perkataan Satan yang mengatakan Mesias itu anak Allah. Nah, jadi kan yang mengatakan Mesias itu anak Allah itu kan Satan, gitu Bang. Pendapat Abang gimana sih Bang? Iya, di situ kan Yesus menyuruh dia diam. Terus? Karena di situ orang itu mengatakan engkau Mesias anak Allah, tetapi Yesus menghardik orang itu dan menyuruhnya diam. Tapi dari isu itu kan beredar, akhirnya Yesus dikira sebagai Tuhan kan? Dikira sebagai Tuhan, maksudnya dikira sebagai Tuhan itu apa? Artinya Yesus kan menjadi sebutan sebagai Tuhan jadinya, yang lain ikut-ikutan, kayak Yohanes, kayak yang lain gitu. Emang Yesus itu Tuhan itu pengertiannya apa sih? Ada dua pengertian sih Bang. Seperti yang Abang jelaskan, Tuhan dalam makna yang
diagungkan bisa, tapi ada Tuhan dalam makna pencipta. Kalau Tuhan dalam makna pencipta, saya lihat kan Yesus tidak menciptakan apa-apa. Jadi begini ya, maksudnya Yesus Tuhan itu, maksudnya Yesus itu Sang Mesias. Tuhan itu kan saya sudah pernah bilang, kosakata itu dalam bahasa Indonesia maknanya itu sudah berubah. Kalau bahasa Arabnya itu kata Rob, artinya orang yang menduduki jabatan sebagai penguasa, pengendali, pemimpin. Jadi Yesus sebagai Tuhan tuh maksudnya itu. Oke, aku dapat terima kalau makna Tuhan dalam pengertian itu. Makna Tuhan memang itu. Makna Tuhan itu gak ada yang lain daripada itu. Cuman oleh orang-orang awam makna Tuhan itu berubah menjadi pencipta langit dan bumi. Padahal arti Tuhan itu maksudnya Tuhan itu. Oke. Bisa dimengerti. Halo? Ya. Lalu? Iya. Oke. Bagusan kita bahas ruwet saja kita kalau begini. Iya. Yang saya heran nih, abang ini Lampung mana bang? Sama-sama anak Lampung kita ketemu, coy. Ya coy, ya kan? Iya. Lampung timurnya di mana bang? Sukadana. Oh Sukadana. Gimana kabar Sukadana? Dia orang Sumatera Barat. Oh aslinya Sumatera Barat. Tapi merantau di Sukadana. Pasti buka rumah makan Padang, betul? Dulu ya, sekarang udah enggak lagi. Sekarang enggak lagi. Ya. Gimana kabar Sukadana? Aman? Ya aman bang, tapi kalau masalah kasus-kasus seperti dulu, seperti seringnya kehilangan motor itu masih sering, cuman jarang, nggak sesering yang dulu. Iya, karena belum diberitakan Injil ke sana. Coba diberitakan Injil, pasti berhenti nyolong motor. Iya, gimana nih? Lu dia kan syahadat masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri ya. Makanya maling motor terus merajalela. Begitu. Tapi saya nggak percaya tuh. Bang, dengan mengucapkan 2 kalimat dan lalu masuk surga, aku nggak percaya. Sama dengan janji Yesus, janji tenang, jangan kemana-mana dulu. Jangan, masalah Anda nggak percaya itu urusan lain. Kita bukan berbicara mengenai seorang Rijal Lampung percaya atau enggak. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Betul nggak dalam ajaran agama Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga? Aku agak berbeda sih bang dengan Muslim yang lainnya. Bang, kita nggak ngomongin dirimu pribadi bang. Kita ngomong ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam, betul tidak Muhammad mengatakan demikian? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Saya nggak percaya. Nggak nyambung juga Rizal, ini ditanya apa? Ini loh. Bagi saya ajaran Islam itu adalah Quran. Jadi hadis-hadis yang diatasnamakan hadis dari Nabi Muhammad kebanyakan aku nggak percaya. Begitu palsu berarti ya? Ya, abang sendiri kan tahu sih mana yang palsu, mana yang tidak. Berarti banyak perkataan-perkataan Muhammad yang palsu kemudian itu dipercaya oleh orang-orang ya? Betul. Terutama para begal-begal di Lampung Timur, betul? Bisa jadi iya termasuk para. Iyalah. Begal-begal itu kalau mau mati pasti dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya.
Oh, dia percaya dengan syahadat masuk surga. Iya. Teman saya, teman sekolah saya itu, dia di waktu saya terakhir teleponan sama dia itu kalau nggak salah dia di Labuan Meringgai, Polsek Labuan Meringgai. Begitu memang mereka. Kalau begal-begal. Iya, saya kalau ngobrol sama dia begitu. Gimana kamu anu begal-begal? Oh, kalau kami cepat-cepat kami kirim mereka ke surga ya. Iya. Memang begitu. Bagus itu saya bilang begitu. Begal-begal itu cepat-cepat kalian kirim ke surga. Nah, saya punya keyakinan kuat. Mereka kalau mereka mau ketembak mati, mereka pasti mengucapkan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha. Namanya begal yang beriman. Iya, begal yang beriman. Iya. Islamnya kuat-kuat, begal kuat, begal. Maling kuat, ya. Begal kuat. Agama kuat juga. Iya. Saya nggak bohong. Saya ini ya namanya udah hidup di sana kan. Bergaul. Iya. Dulu zaman sekolah, ya kan, zaman sekolah. Kalau pulang dari sekolahan atau jam-jam istirahat, beli apa? Lapo tuak, beli apa? Tuak. Minum tuak, lek, ya. Ya kan, begal, maling. Tapi kalau daging babi, haram. Haram. Iya haram jadah. Gak mau kalau daging babi. Tapi kalau miras, maling, begal. Iya, nodong, rampok, udah kerjanya itu dah. Kenapa? Karena ada orang dan agama itu kan dua hal yang berbeda. Sama dengan saya sekolah di sekolah A, bukan berarti saya mengikuti aturan sekolah keseluruhan. Jadi secara manusiawi itu normal. Bukan orang Islam itu tidak selalu mengikuti ajaran Islam, cuman orangnya aja yang. Tapi itulah Islam yang dipahami mereka, Bang Rijal. Itu Islam yang dipahami mereka. Enggak gitu. Tentu juga, Bang. Loh, sebegitunya juga. Bukan, saya tidak berlebih-lebihan. Memang itu yang saya dapati di lapangan. Teman-teman saya memang seperti itu. Saya dapati di lapangan. Kalau mabuk, kalau minum tua, Tapi kalau dikasih daging babi, nggak mau itu, nggak mau. Haram kata dia. Juga yang mau, Bang. Tapi jarang. Ya, ada juga yang mau tapi jarang. Justru yang mau mereka nggak begal, nggak mau membegal. Bang, gini ya, ini saya cerita nih. Ini cerita tentang kenang-kenangan. Saya itu punya saudara begitu. Dia itu buka lapo. Ya kan? Nah, ada orang-orang, ini muslim nih, muslim. Dia kalau datang ke lapo, dia mau makan daging itu mau dia. Makan daging di lapo itu dia mau. Tapi kalau dia sudah mau makan daging di lapo, dia enggak tukang begal itu. Beda mereka. Mereka biasa-biasa saja minum, mereka makan, biasa mereka di lapo itu nongkrong. Gitar-gitaran gitu. Bukan Kristen loh. Gitu. Tapi ada yang kelompok tertentu dia minum aja, kalau babi dia nggak mau. Nah itu biasanya yang suka begal-begal itu. Iya, oh iya benar. Gimana? Itu betulan, saya nggak ngada-ngada. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Gimana? Itu betulan, saya nggak ngada-ngada. Jangan-jangan abang sudah menginjili mereka, makanya mereka begal. Belum, justru kalau mereka mendengar kalau mereka mendengar berita tentang kebenaran itu, mereka tidak akan membegal. Yang selama ini mereka dengar itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya mereka masih tetap seperti itu. Bang, sekarang saya tanya, Anda nggak percaya hadis ya? Oke lah. Oke, Anda tidak percaya hadis. Oke, Anda tidak percaya hadis. Anda percaya Quran kan? Saya ke Quran aja. Oke, di Quran ada nggak gonimah? Gonimah menggunjing ya? Ada. Gonimah kok menggunjing? Kayaknya aku lupa. Gonimah itu bukan menggunjing bang. Gonimah itu harta jarahan perang, harta rampasan. Oh iya, harta rampasan ya. Iya. Menurut agama Islam, harta-harta yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani boleh dirampas nggak? Pak, coba dilihat bang, Quran surat berapa, ayat berapa? Lupa aku, coba biar aku percaya. Ya belajar dulu lah Bang Rijal, belajar dulu. Anda masih banyak belum tahunya. Nanti kalau Anda sudah banyak tahu, bolehlah naik lagi. Enakan kita ngobrol aja lah tentang enakan kita ngobrol aja lah tentang Lampung Timur lah. Gimana? Kalau kira-kira saya main besok Lampung Timur, kira-kira dikasih apa saya? Iya, bawa Injil yang banyak. Bawa Injil yang banyak. Supaya orang-orang bertobat. Kita kasih Injil satu-satu. Ya, harusnya seperti itu teman-teman ya, supaya mereka bertobat. Oke lah Bang Rijal ya, kita lanjut lagi besok ya. Oke. Nanti dilihat sama orang-orang tongkrongan nanti. Baik, saya turunkan Bang Rijal. Aduh, Rijal ini. Saya baru ingat dia nggak percaya hadis teman-teman. Dia nggak percaya hadis itu. Dia katakan kalau Anda percaya hadis, Anda akan menjadi orang Islam yang ya itu. Oke. Bagaimana nih? Kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih, teman-teman? Sebentar ya, saya lihat nama-namanya dulu. Sabar ya teman-teman ya.
Saya follow dulu si Uncup ini. Sebentar. Saya follow dia untuk sesaat ya. Supaya saya bisa masuk ke roomnya dia. Coba kabarin si Uncup. Uncup PA. Supaya saya bisa masuk ke roomnya dia, coba. Mana nih? Uncup. Sabar ya. Nah, oke. Sudah kita tempel ya. Tunggu sebentar ya, terima kasih. Bilang dia suruh terima itu. Sudah saya cubit dia, sudah saya colek. Si Uncup. Kita tinggal menunggu kabar berita dari dia. Si Uncup sudah saya colek, teman-teman, sabar. Menunggu supaya diterima oleh si Uncup. Kita punya 5 colekan dari saya. Apakah dia berani? Kita lihat saja. Oh, ditolak sama dia, teman-teman. Si Uncup tidak berani, teman-teman. Ntar kita colek lagi sekali lagi. Kita masih tunggu ya si Uncup ya. Baik, sambil menunggu. Sabar. Nggak bisa kasih lihat lah. Gimana cara kasih lihatnya? Kan ini HP lagi saya pakai. Kita kasih naik ada TJ Silalahi, coba kita kasih lihat. TJ Silalahi. Ya, TJ Silalahi. Ya. Silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera ya? Betul. Iya, silakan Bang TJ Silalahi. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jadi Bang, aku dengar di seliweran TikTok, Abang ahli dalam Quran ya Bang ya? Saya itu adalah orang yang sangat mengerti agama Islam, Al-Quran dan hadis, Bang. Bahkan saya katakan tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Berarti Abang bisa membaca Quran ya? Saya nggak ahli baca-baca huruf Arab, Bang. Tapi Abang mengerti dan ahli Quran, tapi kenapa Abang nggak bisa baca Quran? Karena patokan memahami Al-Quran bukan dari cara membaca huruf Arab. Karena saya orang Indonesia, jadi saya baca artinya, Bang. Itulah penyebab orang Islam tidak ngerti Al-Quran. Orang biasanya gini Bang, orang yang mengerti dan ahli Quran itu biasanya bisa berbahasa Arab. Ya, makanya orang Islam. Biasanya, karena Quran itu adalah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Benar gak? Iya. Quran bahasa Arab. Quran itu. Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Bahasa apa Qurannya? Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Abang baca, iya, itu Alif Lam Mim itu kan ada huruf alif, ada huruf mim kan? Ada huruf alif, ada lam, ada mim. Kan ada 3 huruf. Apa artinya? Itu huruf Arab nggak Bang? Iya, artinya apa? Artinya memang di dalam tafsir Quran itu tidak tertulis. Tidak ada.
Berarti kenapa? Tenang. Jadi gini, Tenang dulu bang, pelan-pelan bang. kalau memang Tenang, pelan-pelan. Tenang, tarik napas dulu bang. Tarik napas. Hembuskan. sangat santai sekali ini. Oke, santai, baik. Santai sekali. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa syarat mengerti Al-Quran harus pandai membaca huruf Arab berarti terbantahkan. Bukan itu bang. Lu bukan syarat, kenapa Anda menuntut saya kenapa Anda menuntut saya harus bisa membaca huruf-huruf Arab? Abang kan bilang ahli Quran, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti daripada Anda, kan kayak gitu. Apakah saya mengatakan saya ahli huruf Arab? Duh, gimana? Kalau memang abang ahli Quran, gini loh, kalau memang abang ahli Quran, abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Lu gimana Anda ini? Coba aku tanya lah bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lu kok ketawa Anda ini gimana? Coba buka Quran surat An-Nahl ayat 103. Bukan itu. Coba abang buktikan sama saya bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Aramik. Baik, surat An-Nahl 103. Bukan itu Bang Patogar. Gimana? Al-Quran itu bahasa Syria atau bahasa Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam Quran surat Yusuf ayat tenang, katanya mau tahu, dikasih tahu tapi ngomong terus. Oke, silakan. Baik. Jadi abang ini silalahi kan bang? Ya. Oke, silalahi betulan? Iya. Baik. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas lah ya. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas. Baik. Gini, Anda ingin tahu di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu tadinya bukan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, betul? Coba ulangi bang. Anda ingin tahu bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, betul? Coba buktikan bang. Baik, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus? Baik, ayat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, lalu dibuat berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya kasih contoh. Kok malah ketawa? Gimana Anda ini? Saya kasih contoh. Enggak, coba. Surat Yusuf ayat yang kedua. Enggak, maksudnya dibukakan, ditunjukkan sama saya dalilnya. Itu tadi surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ayat itu mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibuat bahasa Arab supaya Anda paham. Itu kan menurut abang kan di dalam tafsirnya. Baik, kalau begitu kenapa harus dibuat dalam bahasa Arab? Ini diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Bang, tenang. Kenapa harus diinformasikan dalam bahasa Arab? Kok malah ketawa? Bang, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Iya, kenapa harus dikasih tahu? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? Abang ini silalahi tapi kok lemot begini. Nah, tenang dulu, tenang ya. Gini. Bang, coba tenang dulu ya. Tenang. Iya. Dengarkan saya dulu. Aku udah cukup tenang nih. Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran ini dalam bahasa Arab?
Buka dalilnya bang, biar bisa kita buka sama-sama. Buka dalilnya, surat Yusuf ayat kedua. Cuma kan tafsirnya kan tadi kan udah jelas. Kok tafsir? Jangan tafsir. Bahasa Arab. Kenapa Quran memberitahu bahwa Quran dalam bahasa Arab? Bang, Quran itu memang dalam bahasa Arab itu. Kok memang bahasa Arab itu bukan jawaban. Gini. Gimana? Bang. Tenang. Ya. Quran. Anda tenang dulu, tenangkan diri, jangan ngomong terus biar Anda paham. Pernah baca buku Harry Potter? Enggak pernah. Pernah baca buku Tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir enggak pernah baca? Ibnu Katsir enggak pernah. Aku enggak. Pernah baca hadis Bukhari? Tidak semua, pernah tapi tidak semua. Pernah, baik. Hadis Bukhari tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, pernah nggak hadis Bukhari bilang hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah nggak dia bilang gitu? Astaga. Bang. Mbak, coba dijawab dulu pertanyaan saya. Pernahkah hadis Bukhari memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Abang pernah baca hadis kan? Pernah kan? Jadi menurut abang, dengar ya Abang Edis ya. Jadi menurutmu yang kau baca hadis itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Inilah makanya bahasa tadi saya bilang. Bahasa Arab. Entahlah Anda ini pura-pura nggak nyambung atau Anda memang nggak nyambung betulan. Bukan, abang memaksaku supaya masuk ke narasimu, nggak bisa. Enggak, saya nggak memaksa. Saya ingin supaya Anda bisa mengikuti apa yang saya maksud. Apakah pernah hadis memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis ini dalam bahasa Arab? Hadis yang sering kubaca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang kubaca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya Bang. Pernahkah hadis memberitahu kepada pembacanya? Makanya kalau saya ngomong jangan ikut ngomong. Ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini? Hadis ini dalam bahasa Arab. Pernah dia bilang gitu enggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Karena hadis itu memang udah bahasa Arab, jadi dia nggak perlu kasih tahu sama pembacanya. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Bang, kalau orang baca Quran sudah dipastikan bahwasanya Quran itu adalah bahasa Arab. Bukan itu yang saya tanya. Ya, kenapa Quran memberitahu pembacanya kalau dia bahasa Arab? Karena memang Quran itu kan diturunkan di Arab Saudi. Pada Quran memberitahu pembacanya kenapa dia berbahasa Arab supaya dapat dipahami. Karena kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami, betul? Siapa bilang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami? Baca Quran surat Yusuf ayat kedua. Iya, tadi kan udah Bang bacakan kan? Apa isinya? Bahwasanya kami memberitahumu bahwa Quran ini adalah bahasa Arab. Supaya apa? Supaya dapat dimengerti kan kayak Supaya gitu? dapat dimengerti. Kenapa harus diberitahu seperti itu? Kenapa hadis tidak bilang hal yang sama? Jadi maksud abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadi bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Dengar. Ketika Anda pergi ke toko buku, tenang dulu. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu. Karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris. Makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa. Supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Supaya orang Indonesia ngerti.
Sama seperti buku Laskar Pelangi. Kita punya novel, punya buku cerita namanya judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Maka tahu Pak, itu yang Quran bilang. Jadi gini bang, abang kalau mau menunjukkan dalil sama aku, abang kasih tahu juga itu keterangannya. Ada Quran nggak di situ? Quran nggak ada. Ini aku di workshop di workshop. Bukan iya. Abang aja nggak punya Quran di situ. Gimana kita mau ngobrol? Ini workshop bang, bukan rumah bang. Ini kios, bukan rumah. Kalau di rumah. Iya, kan ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. Gak ada, HP aku cuma satu. Device Gak ada HP teman di situ. Gak ada. Tengok gak ada orang ini. Ya sudahlah, belajarlah dulu apa agama Islam ya. Nanti kalau udah ngerti baru kesini lagi. Betul. Pertanyaan aku belum duduk bang. Aku pengen abang menunjukkan keahlian abang sebagai orang yang paham Quran. Tadi sudah saya tunjuk itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena Quran tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab paham. Kalau memang abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya. Apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid seperti itu. Tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Bang, itu tajwid. Itu bukan alasan untuk itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, abang seorang ahli. Tentunya kalau abang ahli, tentu abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah, siapa bilang bang? Nggak kayak gitu. Abang nggak ada di dalam Quran itu kalau kamu mau paham Quran harus baca dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Yo, coba tunjukkan ayatnya mana? Ayatnya mana? Bang, tajwid itu bang, hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara memahami Quran? Ada murotal, ada tartil, itu betul. Ada hukum, ada cara membaca Al-Quran tuh ada. Berarti abang bukan ahli dalam Anda ini paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik pasti dia paham. Enggak, yang saya tanyakan kepada Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Al-Quran dengan tata cara memahami Al-Quran? Beda? Aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya tunjukkan di sini. Tadi baru saya tunjukkan samamu. Bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis Quran itu tadinya diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid membaca Quran itu ada hukum tajwid. Saya nggak fokus ke situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang abang tolol. Iya, itu seperti itu. Contoh misalnya Alif Lam Mim. Apa artinya? Tidak tahu. Nah itu. Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif Lam Mim artinya apa? Tidak tahu. Ah itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi? Kalau kau memang
memang tahu bacaan alif lam mim itu ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajari. Karena kau memang tolong nggak mengerti Quran, Dis. Iya, toh nyatanya juga nggak ngerti kau apa arti alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Yang lain. Tapi kalau contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu. Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mah. Tadi kan kau bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqalah, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu alif lam mim kau meragukan? Oke, baik. Kita kasih ayat yang lain. Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Kutanya kau dulu. Hukum bacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran. Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang Muslim dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya. Oh, kalau sama orang ada Muslim, kan? kalau sama orang Muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke. Kalau Muslim kau tanya, kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Tadi kau ada bilang kol-kolah. Dari mana kau dapat istilah kol-kolah itu? Karang-karangannya orang Islam. Memang ya? Siapa bilang karang-karangan orang Islam ada kol-kolah? Di mana dalam Quran ada kol-kolah? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada kol-kolah kubro, ada kol-kolah sugro. Iya, itu kan karang-karangan orang Islam. Itulah tololnya kau di. Tolol? Itu kan karang-karangan orang Islam, nggak ada itu dalam Quran gimana? Makanya gini, kita kalau tahu jangan sok tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu. Kalau kau tidak tahu Al-Quran, jangan kau fitnah Al-Quran itu dengan telah memfitnah Al-Quran. Aku tidak menghina Al-Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku. Oke, di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari. Terima kasih sudah kau akui. Terima kasih sudah kau akui. Tapi semua orang Muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kau. Tidak mungkin. Tidak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih saya ganti tulisan saya. Itu framing kau. Baik. Itu framing kau. Baik. Gak ada itu. Tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan, aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran lengkap gak? Nanti setelah kau buktikan. Tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap gak? Jangan bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap gak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna gak? Nah, udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya? Oke, menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu, benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat menurut Al-Quran? Silakan. Di dalam udah nggak percaya dia kan? Nggak percaya dia. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu?
Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berkhitan. Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu bersumber dari untuk mengikuti mila Ibrahim. Di mana Ibrahim berkhitan? Kau tahu arti milah enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkhitan? Kan tadi udah aku kasih tahu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu narasi kau yang membahas tentang khitan. Ya udah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kau mau tentang yang mana, Dis? Oke, baik. Ini ya, Dis ya. Baik, gini aja. Ketika kau sholat kau begini enggak? Sebentar. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu dulu. Udah macet kau kan? Katanya kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini takbiratul ihram. Iya, ketika kau begini, menurut Al-Quran apa artinya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa maknanya apa? Ini udah kayak gini takbiratul ihram ini yang disebutkan apa? Allahu Akbar. Iya, maknanya apa? Kenapa tangannya harus begini? Allah Maha Besar. Kenapa tangannya harus begini? Itu gerakan sholat, Dis. Iya, tahu saya gerakan sholat. Kenapa begini gerakannya? Kenapa nggak begini? Takulu. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Ternyata kau pelawak handal juga. Gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dis. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar. Kalau gerakan sudah saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam bilang percaya Al-Quran artinya dia bohong. Yes. Dalam untuk gerakan sholat dijelaskan dalam hadis, tapi kalau perintah sholat dijelaskan dalam Al-Quran. Gerakan. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menjelaskan tentang perintah sholat, benar nggak? Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang mana? Segala sesuatu. Segala sesuatu kata Al-Quran. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Betul? Tapi kalau segala sesuatu yang menyenangkan hati. Dia tidak percaya. Sudah aku bilang. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Tidak ada orang waras yang percaya. Gini, dengarkan statement saya. Rekam dan bagikan. Ya. Tidak mungkin, dengar. Tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau buktinya enggak? Kalau memang dengar. Teman-teman rekam, dengar, tenang. Teman-teman rekam dan bagikan ini. Bagikan statement saya yang sebentar membahana. Tenang. TJ, tenang TJ. TJ, tenang dulu TJ. Ngomong-ngomong TJ ini kepanjangannya apa ini? Itu bukan urusanmu. Kau tahu cuma marga aku aja. Baik. Gini TJ, dengar. Itu bukan urusanmu. Iya, dengar. Kau nggak pantas kau marga Silahi. Kau cocokmu margamu marga busa itu cocok margamu itu. Gini, dengar, tenang, gini. Dengar. Apakah pernyataan saya ini salah atau tidak? Dan tolong bagikan sebanyak-banyaknya. Mustahil, kan ngomong lagi kan? Mustahil seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau saya buktikan gak? Salah. Mau saya buktikan? Silakan aja kau buktikan. Baik. Tapi apakah kamu percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang tentang keinginanmu. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa?
Ini terakhir, kalau enggak kita sudah. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa dulu? Baik, di bawah. Udah tidur kau di bawah sana. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.